Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang apakah kita berhak bahagia. Ya, ini pertanyaan yang masuk di salah satu replyan di salah satu episode podcast. Saya lupa namanya tapi saya sempat baca. Jadi dia bertanya, apakah saya yang keluarganya mungkin kurang utuh berhak untuk bahagia? Nah, jadi dia nanya seperti itu. Dan kalau membaca komennya, mungkin dia sedang berada di mana hidupnya tidak terlalu bahagia dan mungkin disebabkan karena keluarga yang mungkin kurang solid ataupun tidak utuh seperti itu, sehingga dia stressful dan hingga akhirnya keluar pertanyaan tersebut, apakah saya berhak bahagia gitu. Jawabannya dari saya ya, buat saya ya, jawabannya adalah kamu sangat-sangat berhak untuk bahagia. Siapapun, anyone, berhak untuk bahagia. Kamu, mereka, saya, siapapun berhak untuk bahagia. Karena kita hidup cuma sekali, ya gak sih? Hidup cuma sekali, masa kita gak mau bahagia gitu? Masa kita mau hidup dengan perasaan berat, perasaan beban, dengan cemberut terus misalnya kayak gitu, dan tidak bahagia? Jadi semua orang berhak bahagia, ya. Jadi buat saya semua orang berhak bahagia. Lalu pertanyaannya, kenapa kok kita terkadang sulit buat bahagia? Jawabannya menurut saya, karena kadang kita sulit berbahagia karena kita menaruh kebahagiaan kita itu di luar dari diri kita. Kita taruh kebahagiaan kita itu di orang lain. Kayak saya dulu misalnya pas SMP atau SMA, saya lupa. Dulu saya sering pas belum pacaran gitu ya, saya happy banget main basket sendiri, main PS, terus ngapain sehari-hari, happy aja gitu menjalani hidup dengan teman-teman dan segala macam aktivitas saya ketika sekolah. Sampai akhirnya waktu itu saya jadian sama mantan pacar saya ya. Saya sekarang masih udah mantan pacar, udah lama banget nih, mungkin berapa 10 tahun lebih. Mungkin sekitar udah 20 tahun lebih berarti ya. Kurang lebih ya. Kan saya juga udah lumayan tua ya. Ya mungkin sekitar 20 atau 15 tahun yang lalu lah, saya lupa. Ketika saya pacaran gitu ya. Ketika saya jadian gitu. Terus akhirnya happy, berbunga-bunga. Terus akhirnya sempet marahan gitu ya. Pasti dalam hubungan pasti ada seperti itu. Terus sampai akhirnya putus, terus balik lagi, terus sempat marahan lagi. Ketika momen seperti itu, ketika sudah jadian, saya jadi sulit gitu untuk bahagia. Kebahagiaan saya itu ditentukan oleh bagaimana reaksinya dia. Kalau dia reaksinya itu friendly, reaksinya hangat, mungkin mengatakan hal-hal yang manis ke saya, itu saya akan merasa happy, ya. Tapi kalau misalnya saat itu reaksinya dia atau apa yang dia sampaikan atau lakukan itu tidak menyenangkan buat saya akan ngerasa sedih. Saya akan ngerasa bete kayak gitu. Jadi semudah itu saya terpengaruh gitu, perasaan saya tergantung dari apa yang orang lain sampaikan, orang lain katakan atau lakukan. Dan kalau misalnya seperti itu, ya tentu kita akan sangat merasa sulit untuk bahagia. Kita akan merasa bahwa apakah saya berhak gak sih untuk bahagia kayak gitu. Karena kebahagiaan kita tuh diatur oleh orang lain. Yang mana orang lain itu, apakah kita bisa atur? No, totally no. Kita gak akan bisa mengatur orang lain. Mereka berhak melakukan apapun itu. Ya, begitupun kamu juga berhak melakukan apapun kayak gitu. Tapi kata kuncinya adalah kita gak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau kita menempatkan kebahagiaan kita pada orang lain, yang mana orang lain itu tidak bisa kita kontrol, ya yang pasti kita akan jadi sulit untuk bahagia gitu. Ya. Jadi
gantungkanlah kebahagiaan itu pada diri kita. Jangan menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Jangan berpikir kalau misalnya dia berperilaku tertentu, aku baru seneng, aku baru happy. No, jangan seperti itu. Kita gak akan bisa seperti itu. Tapi kita harus berpikir bahwa apapun yang terjadi, apapun reaksi dia, ya aku akan bahagia dengan diriku sendiri gitu. Ya mungkin sesekali agak misalnya bete seperti itu. Ya wajar, gak apa-apa. Tetapi habis itu kita ingat lagi bahwa oke, kebahagiaanku bukanlah ada di orang lain, tapi pada diriku sendiri gitu. Jadi kita pun juga harus sering untuk mengingatkan diri kita, ya. Dan saya pun juga pernah juga kayak gitu ya, terlupa kayak gitu. Meskipun saya ngajarin hal ini, tapi ada kalanya juga saya hilaf, saya lupa kayak gitu. Dan ketika ada seseorang yang mungkin perilakunya nggak baik, saya jadi bete. Terus sambil pelan-pelan saya mengingatkan diri dan melatih diri saya lagi. Saya ingetin, kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh orang lain. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Jadi apapun reaksi dia, ya udah nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi kamu juga berhak untuk bahagia. Ya, jadi itu ya, ini juga salah satu insight yang saya dapatkan beberapa waktu lalu. Ketika hal itu terjadi, saya ngingetin diri saya lagi. Dan di sini saya juga mungkin mau share juga tentang apa yang saya ingatkan ke diri saya, sehingga mungkin bisa ngebantu untuk mengingatkan kamu juga, ataupun bisa juga menjadi inspirasi baru buat kamu, sehingga kamu bisa jadi jauh lebih bahagia. Oke? Mungkin itu sharing pada hari ini. Dan saya juga mau ngajak buat kamu ya untuk join dalam free webinar saya. Buat kamu yang mau menemukan passionmu dan bisa hidup dalam passionmu, kamu perlu ikut satu webinar, namanya webinar Live with Passion ya. Kamu akan belajar 3 hal. Yang pertama tentang gimana caranya kamu bisa menemukan passionmu. Yang kedua, gimana caranya kamu bisa hidup dalam passionmu. Dan yang ketiga adalah gimana caranya menghadapi orang yang gak setuju kalau kamu mengejar passionmu. Kamu bisa daftar secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id ya, selfdev.id, atau kamu bisa coba klik link yang ada di deskripsi ya. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.